this merch, Billy. I can't stop. 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 Camera roll, action. Halo guys, welcome back to more review bersama gue Kenji Hirazawa. Gimana kabarnya? Nggak berasa udah mau akhir 2020 ya. Semoga kalian selalu sehat dan semangat menjalani hari-harinya ya. Agak sulit sih, kejang-kejang dikit lah ya, pasti gara-gara pandemik, cuman pasti kalian bisa lah. Nah, anyway guys, kali ini gue mau ngebahas series yang udah cukup hits nih. Memesnya tuh udah banyak bertebaran di sosial media. Yes, The Boys. Sayangnya pas season pertamanya tayang di Juli tahun lalu, channel ini tuh belum ada. Jadi gue satuin aja ya pembahasannya season 1 dan season 2 kali ini. Gue pernah punya pertanyaan liar. Bagaimana superhero tuh bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka ketika Peter Parker versi Tobey Maguire? Kita lupain dulu yang Andrew Garfield, soalnya masih sekolah, dan lupain juga versi Tom Holland, soalnya bapak angkatnya juragan Tony Stark. Peter Parker versi Tobey ini selalu dikejar-kejar sama bapak pemilik kosnya karena selalu telat bayar. Siang hari pun selalu sulit untuk konsentrasi kuliah sambil bekerja, karena malam hari pun harus kelayapan di belantara New York untuk menumpas kejahatan. Dan kadangkala, kejahatan terjadi juga di siang hari. Pizza time. Di sisi lain, kehidupan superhero, hiduplah Tony Stark dan Bruce Wayne yang bergelimang harta. I'm rich. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Mereka berdua bahkan sudah kaya sejak lahir. Mereka bisa mengabdikan hidup mereka untuk menumpas kejahatan. Pertanyaan liar lainnya adalah bagaimana jika para superhero itu hidup di antara kita dan mereka bisa seenak perut menyalahgunakan kekuatannya. Sejalan dengan pertanyaan Bruce Wayne yang melatar belakangi dirinya harus memerangi Superman ketika pertarungan epik Superman, memusnahkan gerombolan General Zod yang jahat dan keji, malah berbuntut pada kerusakan massal. Keseluruhan kota rusak parah dan begitu banyaknya nyawa-nyawa tak bersalah melayang. Hingga kemudian terjadilah perdebatan dalam masyarakat mereka sebagai false god. 3 tahun sejak Batman vs Superman menjadi fenomena, muncullah Geng Seven dalam series The Boys. Seperti menjawab semua pertanyaan liar gue, mencoba melogikan hidup para superhero yang memang di luar logika. The Boys tuh hadir di saat yang tepat banget. Terkadang kita membutuhkan tontonan superhero dalam versi R-rated, vulgar, dan sadis. Semenjak Watchmen, Logan, Deadpool, dan Justice League Dark Apocalypse War berhasil menyuntikkan candu itu. Tambahan intrik politik dalam The Boys seolah mendekatkan kita pada dunia superhero nyata hadir dalam kehidupan sehari-hari ini. The Boys menyoroti kisah dunia yang juga dipenuhi oleh superhero dari sudut pandang yang konyol, satir, dan realistis. Menarik bukan? Konyol di sini dalam artian yang positif, karena memang hidup di dunia nyata kadang bisa selucu itu. Have a safe flight home. Season pertama dibuka dengan sosok karakter bucin bernama William Billy Butcher. Gue awalnya nyangka dia tukang jaga loh, karena Butcher ya nama belakangnya. Plus karakternya tuh cool, selayaknya agen FBI dan emosian. Ternyata semua aksinya dilatar belakangi oleh kebucinan yang hakiki. Nah, si Billy Bucin berhasil menghasut karakter bucin lainnya yang bernama Hugh atau Hughie Campbell untuk melakukan aksi balas dendam. Hughie baru saja kehilangan seorang kekasih bernama Robin yang tewas gara-gara ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh superhero bernama A-Train yang nggak bisa ngerem. Dendam Hughie bermula dari situ. Ironisnya nih, di satu episode kita diperlihatkan isi kamar Hughie yang adalah pencerminan seorang fanboy superhero yang maha sempurna. Buat gue, series ini tuh idenya segar banget deh. Ini tuh adaptasi dari komik karya Garth Ennis dan Derek Robertson. Dark comedy bin satir menguak eksistensi sekaligus sisi kelam para superhero yang juga punya sisi manusia di tengah kehidupan masyarakat. Geng superheroes yang mampu dimonetize oleh sebuah perusahaan bernama Vogue layaknya produk yang bisa diperjualbelikan, menjadikan budak budaya selebritas modern. Komunitas yang melahirkan reality show, penumpasan kejahatan, menelurkan produk-produk film yang diatur sedemikian rupa dengan penceritaan tanpa batas, diatur sesuai keinginan pasar tanpa landasan karakterisasi moral yang jelas. Semuanya bias, menyambut kelahiran produk sampingan berwujud merchandise yang berhasil menarik jutaan dolar masuk ke kantongnya Vogue.
Perlahan namun pasti dibarengi dengan kemunculan Compound V sebagai formula pembuatan manusia super yang disuntikan sejak lahir dengan tawaran nominal yang menggiurkan bagi para orang tua yang bersedia menjadikan janinnya sebagai kelinci percobaan. Kita diperkenalkan dengan Homelander, leader dari Geng Seven, simbol sebuah perkawinan silang antara Superman dan Captain America. Momok yang ditakuti oleh para penjahat sekaligus tokoh suci dari patriotisme ala Amerika. Padahal di balik itu semua, Homelander tak lain dan tak bukan hanyalah psikopat berdarah dingin, pemilik sah multi kepribadian, kesepian, bertindak sewenang-wenang, childish, dan sangat tidak bisa melihat orang lain memiliki kemampuan melebihi kemampuannya. Series ini tahu cara memuaskan dahaga para penikmat superheroes yang mendambakan karya-karya dengan kadar R-rated berdosis super tinggi. Bukan hanya tentang pembantaian penjahat yang sadis, adegan seksual yang eksplisit, namun bisa kita maknai sebagai pilihan dewasa dan bijak untuk memutuskan secara mandiri apa yang menjadi kebaikan dan kejahatan. Semuanya tuh abu-abu di series ini. The Boys tuh mempertipis batas kebaikan dan kejahatan. Nah, si anti-superhero club ini punya motif yang 100% digerakkan oleh dendam. Anggotanya yang berjumlah 4 orang laki-laki ini dan di tengah perjalanan bertambah dengan kehadiran perempuan bernama Kimiko ini menyimpan dendam di kehidupan mereka kepada para tokoh superhero. Definisi kebaikan dan kejahatan terperosok makin dalam. Bahkan penonton diharuskan untuk menggali nuraninya lebih dalam lagi untuk menentukan mau memihak siapa nih, The Seven yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, atau The Boys dengan background kegagalan hidup yang dipenuhi kegalauan. Di dalam season pertamanya, dendam, kemarahan sekaligus ketakutan yang kadang tercampur oleh kegalauan menjadi motif utama dari gerakan The Boys yang berhasil menjauhkan penonton dari persepsi protagonis. Gerombolan The Boys terpleset ke dalam jurang antagonis di pertengahan season 1. Apa yang kemudian menyelamatkan mereka? Pendewasaan ketika season pertama mendekati episode akhir. Ketika itulah Billy Bucin yang semula menuduh Homelander memperkosa dan membunuh istrinya malah menemukan bukti yang justru berkata sebaliknya. Sebuah video memperlihatkan Becca yang merupakan istrinya Billy malah dengan sukarela menjalani sesi enak-enak bersama Homelander. Dan Homelander di akhir season 1 berhasil membuktikan itu, membawa Billy Bucin ke sebuah rumah di mana Becca disembunyikan oleh Vo dalam sebuah konspirasi yang dengan usaha keras akhirnya terbongkar. Kematian translucent di tangannya Huey pun berhasil menjadi simbol yang tak terlupakan dari jatuhnya protagonis ke lembah antagonis. Seven sebagai gerombolan superhero kekinian mengubah mitos-mitos yang berkembang di dunia superhero klasik. Kelemahan mereka bukan lagi berwujud benda macam klinik seperti zaman keemasan superhero, di mana Superman melawan Luthor bekerja keras hingga mengeluarkan modal jutaan dolar hanya untuk mencari Kryptonite di dasar laut ketika hendak membunuh Superman. Seven punya kelemahan yang lebih mudah dan murah. Semudah orang menggerakkan kedua jempol untuk update di sosial media. Yep, rating lah kelemahan para superhero ini. Kocak memang, tapi inilah kehidupan modern ala millennials. Adegan ketika Huey mengancam Ezekiel sebagai superhero yang punya kekuatan super, yakni public speaking dan penceramahan agama, yang juga punya hak untuk membaptis umatnya, bahkan dibuat tidak berkutik oleh makhluk selemah Huey. Karena skandal dari peristiwa Ezekiel lagi enak-enak dengan seorang laki-laki di sebuah klub. Skandal itu disebarkan oleh Huey secara online jika Ezekiel tidak memberikan konfirmasi tentang Compound V. Perlahan namun pasti, The Boys kembali ke ranah protagonis. Suntikan romansa Huey dan Starlight yang bermula dari sebuah kecanggungan meningkat pada penyangkalan akan ketulusan di season pertama, terbawa hingga ke season kedua dengan level yang terus-menerus meningkat. Adegan enak-enak di hotel yang dilakukan oleh kedua insan dari dua dunia berbeda menjadi fondasi kuat. Seolah kita dibawa ke masa-masa romansa Underworld. Season kedua yang tayang perdana di 4 September tahun ini memulai langkahnya dengan sangat cerdas. Memasukkan karakter baru superhero bernama Stormfront, di mana awal kemunculannya bak domba yang mempertentangkan visi dan misi Vault. Pada akhirnya kita tahu tak lebih hanyalah sosok serigala yang punya tujuan sangat jahat. Stormfront berhasil membawa konflik ke arah yang lebih benderang dari pertempuran kebaikan dan kejahatan. Compound V terkuak ke permukaan menjadi inti dari konflik politik yang semakin meruncing, memaksa masyarakat turun ke jalan menentang itu. Kemudian mempersembahkan pertarungan di arena lain antara Amerika dengan Vault.
Amerika melalui salah satu politisi yang tampak cerdas bernama Victoria Newman berusaha meruntuhkan kerajaan yang dibangun oleh Edgar. Tak berselang lama itu, akhirnya bungkam akibat sabotase yang terjadi dalam sebuah persidangan. Memakan korban jiwa yang tidak sedikit dari kedua kubu, baik politisi maupun Vaughn. Siapakah dalang di balik semua itu? Pertanyaan itu akan terlupakan karena pikiran kita tuh teralihkan oleh drama pendewasaan para anggota The Boys. Pendewasaan mulai menampakkan diri lewat hubungan Kimiko dengan Frenchie yang super ajaib tanpa bahasa, lalu Billy bucin yang kemudian menjalankan misi merebut Becca dan berhasil, hubungan cinta Huey dan Annie Starlight yang makin complicated. Yang mengejutkan di sini adalah Maeve yang sejak season pertama hadir sangat misterius. Ternyata Maeve punya kisah cinta yang sangat kontroversial karena kekasihnya adalah seorang wanita. Ia hanya takut Homelander akan membunuh kekasihnya itu jika nampak. Adegan terepik di season 2 adalah ketika Stormfront berhasil menaklukkan Homelander yang ternyata doyan minum ASI. Tawaran bantuan dari Stormfront untuk menekan rating yang kadung jatuh pada akhirnya diterima juga oleh Homelander. Benih cinta tumbuh di antara mereka. Dengan kekuatan super mereka melakukan adegan enak-enak di mana yang sukses bikin kita iri dan nyut-nyutan. Gaya enak-enak mereka itu sungguh out of the box, yang merupakan tambahan referensi keilmuan Kama Sutra kita. Siapa sangka enak-enak sambil terbang memiliki kenikmatan yang tiada tara. Pada akhirnya, Huey dan Annie dengan usaha yang biasa-biasa saja berhasil membongkar siapa sebenarnya Stormfront. Bahkan mereka mendapatkan dokumen yang memaparkan identitas Stormfront dari tangan A-Train secara tidak sengaja. Kehidupan abadi Stormfront yang tak pernah disebutkan di awal season 2 terkuak. Dirinya tak lain dan tak bukan adalah istri Frederick Vaughn, pendiri Vaughn, keberhasilan uji coba Compound V yang pertama. Ya, Stormfront adalah sang Highlander yang berhasil hidup hingga zaman millennials. Season kedua membuahkan hasil yang tak terlupakan, mempermainkan makna moralitas lebih dalam lagi, menyesakkannya dengan semena-mena di dalam nurani penonton. Ending yang dramatis pun dipersembahkan. Stormfront yang frustasi terbunuh oleh Ryan, anak dari hasil kenikmatan terlarang antara Homelander dan Becca. Ini semua dipicu dari kesepakatan politik antara Billy dan Edgar. Becca pun meregang nyawa akibat dari perseteruan itu. Season 2 berakhir bahagia namun suram. Billy bersedia memenuhi sumpah mengasuh Ryan. Homelander kembali menjomblo dan di tengah frustasinya membuahkan ide segar memenuhan hasrat seksual dengan onani di atas gedung. Sangat brilian sekaligus manusiawi. Wow. Sampai kemudian sebuah twist ending membuyarkan makna perpisahan menjadi awal yang baru. Sebuah adegan memperlihatkan Victoria yang aktif meruntuhkan kerajaan Edgar ternyata adalah pelaku sabotase sidang jejak pendapat Compound V tanpa kita sadari. Twist ini yang gue yakin menggoda hasrat kita untuk cepat-cepat berlanjut ke season 3 yang kandas oleh kenyataan kalau season 3 baru sebatas rencana syuting di awal tahun 2021. Oke moviegoers, itu tadi ulasan dan pendapat gue tentang series The Boys ini. So far ini cinematic experience dalam dunia superhero yang benar-benar fresh, kontroversial, dan gue nggak kebayang apa yang akan terjadi kalau Batfleck tinggal di universe yang sama dengan Seven. Mungkin BVS bisa kita artikan sebagai Batman versus Seven seperti poster film terbaru yang berjudul Dawn of Seven. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Oke, bye!